Anak-anak, salam merdeka belajar. Apa kabar kalian? Tentu kalian dalam keadaan sehat. Tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Semoga kita tetap sehat dalam lindungannya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema kita, yaitu tema 5, Wirausaha, subtema 1, Kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran 4 dan 5. Dengan tujuan pembelajaran, dengan membaca teks dan melakukan wawancara, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dengan membaca teks dan melakukan wawancara, siswa mampu menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara terperinci. Dengan membaca petunjuk, siswa mampu mempraktikkan mengisi teks pendaftaran keanggotaan klub atau organisasi sesuai petunjuk yang diberikan secara tepat. Dengan mengamati contoh dan membaca penjelasan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri logo dan maknanya secara benar. Dengan mengamati contoh dan membaca penjelasan, siswa mampu membuat logo dan maknanya secara benar. Kita lanjut. Materi pertama, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan dalam hati. Kerja keras yang berbuah kesuksesan. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu, membuat Reza Nurhilman harus berpikir keras membantu kehidupan keluarga. Di tengah himpitan ekonomi keluarga, suatu hari Reza mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong. Keberanian untuk menjadi penjual keripik singkong yang terkesan murahan dan dianggap sebagai makanan tradisional perlu diacungi jempol. Gagasannya dalam mengolah keripik singkong ternyata mampu membuat makanan kecil tersebut digemari dan mempunyai nilai jual lebih. Produk tersebut bahkan berhasil mendunia. Kesuksesan yang diraih Reza adalah berkat kerja kerasnya. Pria berusia 24 tahun ini memulai wirausaha dari nol. Sekarang penghasilan yang diperoleh Reza menembus miliaran rupiah. Kesuksesan tidak datang dari sendirinya, tapi untuk mencapainya diperlukan kerja keras dan keyakinan. Jawablah pertanyaan berdasarkan teks. Apa yang melatar belakangi Reza Nurhilman memulai wirausaha keripik singkong? 2. Apa yang dapat kamu pelajari dari kisah hidup Reza Nurhilman? 3. Jika kamu adalah Reza Nurhilman, apa yang akan kamu lakukan untuk terus mengembangkan usahamu? Keempat, apa yang menjadi kunci sukses Reza Nurhilman? Kelima, apakah kamu pernah menerapkan sikap kerja keras dalam kehidupanmu? Jelaskan. Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 36 dan 37. Apakah kamu pernah mengamati berbagai kegiatan wirausaha yang ada di sekitarmu? Apakah kamu tahu bahwa pemilik usaha tersebut menjalankan usaha mereka? Kamu akan melakukan wawancara kepada pemilik usaha yang ada di sekitarmu setelah pulang sekolah. Atau kamu juga boleh menggunakan waktu atau tempat yang sesuai dengan kondisi saat ini. Kamu juga boleh bersama orang tuamu menemui pemilik usaha kecil tersebut. Cari tahu informasi bagaimana pemilik usaha tersebut menjalankan usahanya
dan sikap apa saja yang mereka terapkan dalam menjalankan usaha. Tuliskan juga bagaimana kamu menghargai keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu. Apakah kamu masih ingat contoh-contoh formulir yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebelumnya kamu juga telah belajar tentang formulir. Apa saja yang kamu ketahui tentang formulir? Ingat lagi nah ya. Kapan kamu bisa menggunakan formulir? Apa saja yang harus kamu tulis dalam formulir? Diskusikan jawaban kamu bersama orang tuamu. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 45 dan 46. Ayo membaca. Baca teks berikut ini dalam hati. Setelah berkunjung ke arena pameran negara-negara ASEAN, Benny semakin tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kerjasama antar negara ASEAN. Benny membaca teks berikut dari Water Export. Kamu boleh baca ya, nak ya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. 1. Kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Kedua, di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? Ketiga, keempat, kelima, diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 49. Selain SEA Games, masih banyak lagi kerjasama yang diselenggarakan antar negara ASEAN. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah membuat peta pikiran tentang peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama ekonomi di lingkup ASEAN dan mendiskusikannya bersama orang tuamu. Apakah kamu pernah mengamati logo ASEAN? Apa arti dari logo tersebut? Ayo kita cari tahu. Arti bendera dan logo ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN. Sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Bisa kamu baca ya, nak ya. Diskusilah bersama orang tuamu tugas halaman 50 dan 51. Kita lanjut ke materi logo. Apa itu logo? Logo merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Nah, amati logo berikut. Ini adalah contoh logo ya, nak. Ada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selalu muncul di setiap bidang pendidikan. Ada logo Hari Anak, ada logo Ketahanan Lingkungan. Tahukah kamu bahwa selain digunakan oleh lembaga atau organisasi, logo juga banyak digunakan oleh wirausaha yang ada di sekitar kamu? Apakah kamu pernah menemukan logo di sekitarmu? Berikan contoh ya. Setelah mengamati contoh logo di atas, sekarang rancanglah logo sesuai keinginanmu. Kamu dapat memulai dengan merancang logo individu terlebih dahulu. Langkah-langkah yang perlu kamu lakukan adalah sebagai berikut. 1. Pilih tema yang kamu inginkan. Misalnya tentang persahabatan, kebersihan sekolah, kelompok pencinta lingkungan, kelompok pencinta seni, dan lain-lain. Buat simbol atau gambar yang mewakili tema. Tulis kata atau kalimat yang mewakili tema. Tulis arti dari simbol, gambar, dan warna dari logo. Semoga berhasil ya, nak ya. Nah, untuk pembelajaran 6, kamu mengerjakan soal dari halaman 60 dan 61. Jadi, video pembelajarannya tidak ada. Hanya untuk video pembelajaran 6. Nah,
Setelah itu, kita akan lanjut ke subtema 2. Bersediakah kalian? Nah, ingat ya nak, tugas-tugas dikerjakan dengan sebaik mungkin dan kerjakan dengan sungguh-sungguh agar hasilnya yang kamu dapatkan lebih memuaskan dan membanggakan kedua orang tua kamu. Kerjakan sebaik mungkin ya nak. Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 52 dan 53. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi kamu yang belum tekan tanda lonceng agar kamu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru. Dengan kamu menekan tanda lonceng, kamu juga memberikan apresiasi kepada Bapak agar Bapak bisa terus membuat video yang lebih menarik lagi. Terima kasih.